Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri, iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Lagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya. Turun langsung relawan Pertamina bantu pembersihan dan cek kesehatan. Pembersihan nama kan, bukan pembersihan bekas kebanjiran. Ya begini, bagus memulihkan citra Pertamina lewat membersihkan bekas kebanjiran. Seharusnya kalau memang mau membersihkan nama Pertamina itu bukan dari ginian, tapi membersihkan lewat jajarannya. Semua dirombak total jajarannya, ya. Yang kotor-kotor itu dibersihkan semua, ganti yang bersih-bersih. Yuk kita lihat gimana komentar pedas mulut netizen. Bersih-bersih nama baik. Program cuci-cuci kahmin. Pertamina peduli. Apa masyarakat masih peduli Pertamina? Wak. Makah caper. Lagi memulihkan nama baik. Gampang. Padahal mau rakyat balik lagi ke Pertamina mah turunin aja harga Pertalite 4.500, Pertamax 9.000. Kirain piring aja yang perlu dicuci. Nama baik juga perlu dicuci kali, kan udah korupsi. Yang bersih-bersih bawahannya, yang atasnya masih kotor-kotor, ya betul. Sebenarnya nggak guna Pertamina ini membuat pencitraan yang seperti ini, membersihkan bekas kebanjiran, nggak guna. Yang harus dibersihkan adalah jajaran-jajaran Pertaminanya itu. Mulai dari pucuk pimpinan sampai bawahan yang kotor-kotor harus disikat habis, ganti yang bersih-bersih. Pak Prabowo, itu pesannya masyarakat ya. Dibersihkan orang-orang kotor di Pertamina itu, diganti yang bersih-bersih. Oke? Jangan ngurusi banjir lah, ngurusi urusan Pertamina aja biar nggak korup. ICW tidak setuju para koruptor di Pertamina dihukum mati. Minta segera dimiskinkan. Alah, ini mah cuma alasan kalian aja. Kalian kan udah tahu korupsinya itu udah hampir 1 kuadriliun. Emang harus dihukum mati nih orang-orang kayak gini, ngerugiin rakyat Indonesia. Gak nyangka banget video aku tentang Sritex yang udah lama posting sekarang lagi naik lagi. Mungkin karena memang baru di layoff puluhan ribu karyawan dari Sritex. Tapi aku mau bahas korelasi dengan korupsi Pertamina yang lagi hits juga saat ini. Ini juga di-quote dari BTG Feed. Kalau 1.000 triliun korupsi itu bisa dipakai buat apa aja? Yang pertama, Pertalite gratis 3 tahun 4 bulan. Listrik gratis selama 2 tahun untuk rumah tangga dan industri. Bayar 12% hutang negara. Bangun IKN 2 kali. Itu yang pada bilang IKN gak ada dana, sekarang IKN bisa dibangun 2 kali. Dan yang terakhir, bailout perusahaan Sritex yang hutangnya itu hanya 25T dan menyelamatkan puluhan ribu rumah tangga bagi karyawan yang kena layoff. Miris ya,
yang membongkar kasus Pertamina yang sudah merugikan negara hampir 1.000 triliun justru dianggap penjahat yang hanya ingin mengganti pemain. Sedangkan orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi Pertamina dan mengakui adanya kebobrokan di dalam Pertamina, tapi mendiamkan para maling-maling ini selama bertahun-tahun, malah dianggap sebagai orang yang jujur dan berintegritas. Please, bisa nggak 2029 ganti rakyat? Bisa ya? Bisa kali ya? Please. Bisa. Ganti rakyat. Oh, ternyata sekarang aku baru sadar bahwa saya cuma dirugikan oleh bapak ini. Aku tidak punya urusan sama negara. Paham ya? Waktu aku pakai Avanza waktu itu, aku seminggu ngisi Pertamax itu 300.000. Kalian bayangin dia 5 tahun kerja nih, si kunyuk ini ya. Kok ganti rugi uang aku? Nah, aku garis bawahi, aku nggak ada urusan sama negara. Kita tidak dirugikan oleh negara, tapi dirugikan oleh bapak ini nih. Hah? Kalau kamu nggak mau kembalikan, kau pak nggak mau kembalikan uang aku, hitung aja pak ya, 300.000 kali 4 minggu, kali 12, kali 5 tahun, itu sekitar 70 jutaan gitu ya, 70 jutaan lah ya. Balikin pak, Ustaz nanti nomor rekening ya. Kalau bapak nggak kembaliin uang aku, kita main one by one pun jadilah pak, gak usah bawa backing ya. Masih kuhargai karena kau senior, tapi kayak gini perlakuan. Nah, kita dirugikan sama ini orang ini, bukan sama negara. Negara nggak rugi. Ini. Dia yang makan uang kita. Kalian percaya? Ya, pertama yang harganya 15 sekian. Kita beli Pertalite 1 liter. Iming-iming biar mobil kita bisa awet, bisa sehat. Ya kan? Kita pakai Pertamax, terus ditipu sama ini orang nih ya. Aku baru nyadar, kita gak ada urusan sama negara, sama ini orang cuman. Dan sama antek-anteknya itu, berapa orang lagi tuh? 6 orang. Hah? Terus aku mau tanya, mahasiswa kemana nih? Mahasiswa kemana? Jelas-jelas uang rakyat yang dimakan sama ini orang. Kemana kalian? Tunggu saweran? Nggak gerak kalian? Udahlah, lupain aja, lupain. Gak usah lagi di pihak masyarakat, gak usah lagi di pihak warga Indonesia, ya. Kita cukup tahu, kita simpan ini dalam hati. Ini kasus yang benar-benar merugikan kita masyarakat. Biar paham kalian. Kalau kalian yang merasa pakai Pertamax, ini orangnya kalian cari aja. Jangan ubur-ubur negara, nggak ada urusan sama negara. Cuma sama ini orang. Paling dia diponis berapa tahun cuman. Yakin kalian? Aku yakin kali. Kayak kasus 300 triliun. Berapa itu? Sakit kali kita, telak kali kita kena. Di sini kita kena. Habis dompet kita dikuras sama dia. Binatang memang. Oke ya, yang masih waras, kalian lanjutkan. Orang-orang seperti ini nih, tandai mukanya. Bye-bye. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong-ngomong fair. Loh, ini Pak Ahok perginya kok kemana-mana ya? Sekarang jadi bawa-bawa macan sesungguhnya dan macan ompong atau macan sirkus seperti itu. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud oleh Pak Ahok sebagai macan sirkus? Apakah Pak Joko Widodo atau malahan Pak Prabowo Subianto? Yang sama-sama kita ketahui, pada saat itu Pak Ahok adalah seorang komisaris utama. Yang mana tugas Pak Ahok itu adalah mengawasi segala macam bentuk pelanggaran, mau pelanggaran kecil dan pelanggaran besar. Pak Ahok lah yang berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat ataupun memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ujuk-ujuk sekarang Pak Ahok teriak-teriak di seluruh media sosial yang seakan-akan on fire, dan itu malah memperlihatkan ke masyarakat bahwasanya Pak Ahok itu seperti pahlawan kesiangan atau fake hero.
Padahal pangkal akar masalahnya itu adalah dari longgarnya pengawasan, yaitu pengawasan dari Pak Ahok sendiri. Nah, akan lebih bijak sekali sebagai mantan komisaris utama, harusnya terlebih dahulu Pak Ahok minta maaf kepada seluruh warga negara, karena Pak Ahok itu mungkin melakukan mungkin di sini Pak Ahok juga korban karena tidak mengetahui pelanggaran yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun Pak Ahok dalam tugas sebagai komisaris utama itu sudah diembankan tugas untuk mengawasi. Tahu-tahu Pak Ahok pun kecolongan. Jadi di sini bukan hanya warga negara sendiri yang korban, toh Pak Ahok juga yang jadi korban seperti itu. Justru saya melihat ucapan Pak Ahok itu sedang menampar diri Pak Ahok sendiri. Koreksi saya kalau salah. Semacan sirkus apapun orang yang Pak Ahok tuding, justru di sini macan sirkusnya adalah Pak Ahok. Karena apa? Karena yang bertugas langsung dan memiliki tanggung jawab langsung untuk melakukan pengawasan pada saat itu adalah Pak Ahok sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah benar Pak Ahok sedang menampar diri Pak Ahok sendiri dengan kosakata macan sirkus? Jawab sendiri. Gajinya kurang ya Pak. Ngoplos ini Pak. Motor gua pakai oplosan. Pak, duitnya dikemanain Pak? Pak, motor gua rusak. Kalau begini terus caranya, bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah? Niat kita beli Pertamax dengan harapan mesin motor bisa awet selama mungkin, taunya malah dioplos sama Pertalite. Jadi ini ceritanya kita cuman beli fast track doang gitu. Ya ampun, tega bener ya pejabat negeri ini. Nggak heran sih kalau si kuning sekarang jadi laris manis. Nyesel nggak sih kalian jadi WNI? Kalau gua sih iya. Nggak heran kalau banyak yang kabur aja dulu. Karena Indonesia memang sudah benar-benar gelap. Atas kejahatan Pertamina, masyarakat wajib minta ganti rugi. Jaksa Agung telah merilis bahwa keuntungan pribadi mereka dari Direktur Pertamina dan para bajingan-bajingan itu sebesar 193 triliun dalam setahun. Sementara mereka melakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau dijumlah, keuntungan mereka pribadi sebesar 965 triliun, hampir mencapai 1/4 dari anggaran APBN 2025. Tahu nggak kalian, gaji Direktur Pertamina yang bajingan itu, yang memperdaya masyarakat itu, gajinya 1,5 miliar. Apakah gaji sebesar itu belum cukup untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengenyangkan perut keluarga-keluarganya itu? Oleh karena itu, masyarakat wajib menuntut. Yang pertama, hilangkan sistem barcode. Yang kedua, turunkan harga Pertamax dan Pertalite dalam dekade tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Karena kalian telah memperdaya masyarakat, mengobjek masyarakat, merugikan masyarakat. Semoga Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi dan juga Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung segera menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Hukum seberat-beratnya para bajingan-bajingan Pertamina itu, karena telah merugikan harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lurus dulu Pak, lurus. Pemerintah anjing, gua ngisi Pertamax udah hampir mau setahun lebih. Bangsat, balikin duit gua anjing. Kalau gitu gua buat slot depo. Bangsat banget, anjing banget. Gua ngisi Pertamax biar motor gua bagus, anjing 13.000. Gua sehari ngisi 20.000 cuman 2 hari. Kali tuh setahun tuh balikin duit gue negara, anjing banget dah.